harus belajar gitu. Lalu yang kedua, sebagai pegangan dalam menentukan metode pembelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan bila direvisi dapat bertahan untuk waktu yang lama. Yang keempat, memberi metode pengajaran yang mantap bila guru digunakan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Lalu pihak-pihak terkait, yaitu dapat mendorong pihak terkait untuk memfasilitasi pengadaan bahan pembelajaran yang dibutuhkan murid di sekolah. Lalu yang kedua, dapat memberi masukan kepada guru atau penyusun bahan pembelajaran agar bahan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dengan segenap lingkungan. Yang ketiga ialah dapat membantu dalam pemilihan media serta alat pembelajaran yang mendukung keberhasilan penguasaan bahan pembelajaran oleh siswa. Lalu di sini ada selanjutnya ada jenis-jenis pembelajaran. Di sini jenis pembelajaran saya bagi dua, yaitu bahan ajar langsung dan bahan ajar yang tidak langsung. Ini apa itu coba diteruskan untuk jenis-jenis Yunita Maulidia. Oke, terima kasih Bu. Oke, stop share screen-nya. Maulidia punya PPT sendiri kan? Tapi menjelaskan tentang jenis-jenis. Bisa share screen? Oke. Iya, Bu, sebentar. Agak lagi. Pakai PPT-nya sendiri. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan diganti Sidik. Sidik Nanda. Yunita ada kesulitan Maulidia? Belum jadi host, Bu. Ada masalah di mana? Oke, karena ada kesulitan, Sidik pakai PPT sendiri. Silakan, kamu ditunda aja dulu. Belum Sidik. Ya, Bu, baik, Bu. Ini tolong aja, Bu. Siapa yang mau share sekarang, Sidik ya? Mau Lydia siap-siapin aja topik setelah Sidik. Jadi teman-teman kalau masih mencari, itu kan lama ya, next time gitu, kamu udah buka filenya, udah taruh di desktop gini tuh, kamu udah tinggal pencet, masukin ke share screen gitu ya. Jadi nggak nyari-nyari di folder. Udah di standby kan maksudnya. Tinggal masukin ke share screen-nya. Oke. Dimulai dari yang mana, Bu? Jenis-jenis? Jenis-jenis? Jenis-jenis ya. Ya. Jadi kan udah ada pengertian, macam, manfaat. Sekarang jenisnya kayak apa? Bentuk, jenis. Ini ada sih.
Sidik sinyal atau apa? Nah, sinyal kamu. Mungkin hari ini gangguan sinyal, Bu. Saya juga merasakan. Merasakan ya? Saya sih nggak merasakan nih. Di mana itu? Di daerah ya? Di Jakarta kah? Di Bekasi sih, Bu. Tapi kalau sidik Bekasi emang itu banyak sering gedung. Iya, hilang sidik di daerah Bu. ya. Coba dijawab Sidik, bisa nggak? Oh, bisa tuh. Udah muncul, Bu? Belum. Belum. Ya, udah. Langsung ke jenis. Next slide. Scroll, ya. Terus di zoom. Ya, udah. Ya. Mana suaranya? Suaranya sekarang yang hilang. Ayo Udah, Bu. mulai. Udah. Slide-nya langsung ke jenis. Itu udah nggak usah. Gitu kan. Naik terus. Sinyal itu. Nah, tuh. Ya, di sini. Oke. Jenis. Bentar. Oke. Baik, saya akan memulai. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk kelompok saya tadi, Siti Hamidah, yang telah memaparkan. Saya ingin melanjutkan di bagian jenis-jenis, kriteria, sumber, dan seterusnya. Di sini saya menjabarkan, mencari, dan juga menelaah jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yakni fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Seperti contoh dalam mata pelajaran sejarah, peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Yang kedua ialah konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud, pengertian-pengertian baru yang bisa timbul dengan sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contoh, dalam mata pelajaran biologi, hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah
usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ dan sebagainya. Yang nomor 3 yakni prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh, dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gesekan statis dan gesekan kinetis dan sebagainya. Keempat, yakni prosedur. Prosedur merupakan salah satu jenis dari bahan ajar, yakni yang merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh dalam mata pelajaran TIK, langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi penggunaan web browser, dan lain sebagainya. Yang kelima, yakni sikap atau nilai, yang merupakan hasil belajar aspek sikap, misalkan nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar ataupun bekerja, dan lain sebagainya. Contoh, dalam mata pelajaran geografi, pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya, pembangunan berkelanjutan. Nah, pengembangan bahan ajar terdapat beberapa model, yakni yang pertama memakai logika atau yang biasa logis, yakni pengembangan bahan ajar dimulai dari yang mudah menuju yang kompleks, dari bagian-bagian menuju keseluruhan gitu. Yang kedua yakni psikologis, yakni pengembangan bahan ajar kebalikan dari nomor 1 di atas. Yang ketiga pengembang historis, yakni pengembangan bahan ajar sesuai dengan fenomena-fenomena kesejarahan yang bergerak maju dari fenomena awal menuju fenomena berikutnya. Yang keempat, kronologis. Pengembangan bahan ajar sesuai dengan kronologis kejadiannya secara berurutan, hampir sama dengan historis, tapi bukan kesejarahan. Yang kelima, kausal, yakni pengembangan bahan ajar didasarkan pada kasus atau fenomena tertentu yang dipandang sebagai penyebab perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum sesuatu yang dianggap sebagai akibat. Nah, yang keenam, spiral, yakni pengembangan pembelajaran sesuai dengan sesuatu atau fakta tertentu yang sangat berdekatan dengan siswa. Kemudian dikembangkan menuju kepada yang lebih luas dan lebih tinggi. Nah, ada 2 bentuk bahan pengembangan. Yang pertama, bahan pelajaran yang didesain lengkap. Yang kedua, bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Apa sih maksud dari kedua itu? Nah, kita telaah dulu yang pertama, yakni bahan pembelajaran desain lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis atau kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus dilakukan peserta didik, ilustrasi, media, dan peragam pembelajaran,
latihan dan tugas, evaluasi, umpan, dan lain sebagainya. Contoh, kelompok bahan pembelajaran ini adalah modul pembelajaran, audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web atau internet. Nah, yang kedua, bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika tenaga pendidik dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh, kelompok bahan pembelajaran ini meliputi pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparasi, belajar dengan buku teks, peta, global, model kerangka manusia, dan sebagainya. Bahan pembelajaran perlu dikembangkan dan diorganisasi secara mantap dan matang agar pembelajaran tidak melenceng dari tujuan yang hendak dicapai. Mengembangkan bahan pembelajaran adalah suatu aktivitas mendesain materi pembelajaran menjadi bahan yang siap disampaikan atau digunakan dalam proses pembelajaran. Jika kita melihat pada bentuk dari bahan ajar yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikelompokkan jenis bahan pembelajaran, yaitu yang pertama printed materials seperti handout, buku pelajaran, modul, program material, dan yang kedua electronic material seperti CD, TV, radio, media sosial, handphone, dan lain-lain. Untuk kepentingan pembelajaran saat ini, bahan pembelajaran yang akan dikembangkan lebih cenderung pada bahan pembelajaran yang berbentuk tercetak atau print material. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat dari bentuk bahan pembelajaran yang tercetak tadi yang telah disebutkan, seperti halnya handout. Apa sih handout itu? Handout itu dapat diartikan sebagai buku pegangan peserta didik yang berisi tentang suatu materi pembelajaran secara lengkap. Handout menyajikan keseluruhan materi yang harus dipelajari. Materi yang harus disajikan dalam handout memunculkan komponen-komponen yang diperlukan dalam pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, kompetensi, persyaratan, yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan, tugas-tugas, dan soal-soal evaluasi. Yang kedua, yakni buku pelajaran. Nah, buku pelajaran adalah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, memuat bahan ajar yang tersusun secara sistematis dari suatu mata pelajaran, atau bahkan kajian yang minimal harus dikuasai peserta didik pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Persyaratan dalam penyusunan buku pelajaran berkaitan dengan keamanan sosial, isi buku pelajarannya, cara penyajiannya, bahasa yang digunakan, dan ilustrasinya. Itu model buku pembelajaran. Yakni, lanjut lagi, yakni modul. Nah, modul merupakan satu unit program pembelajaran yang terencana didesain guna membantu peserta mencapai tujuan pelatihan. Paket program pembelajaran yang bersifat self-contained dan self-instruction, yaitu bahan pembelajaran mandiri. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengelola waktu belajarnya
dan memahami materi pelajarannya secara mandiri. Model pembelajaran yang menerapkan pada pendekatan sistem atau teknologi instruksional berbeda dengan handout, buku teks, buku pelajaran, dan bahan tertulis lainnya. Pada umumnya yang berbentuk print material. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu kita ketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh pendidik di satu pihak atau dipelajari peserta didik di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu pada atau merujuk pada standar kompetensi. Nah, untuk itu, kriteria yang harus menjadi perhatian pendidik dalam merancang dan menyusun perencanaan pembelajaran yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, menurut Harjanto dan Sanjaya, kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran secara komprehensif. Yang pertama, signifikan. Nah, apa sih signifikan itu? Tingkat signifikan tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Dalam mencapai tujuan ini, pengambil keputusan perlu mempunyai garis-garis pembimbing yang jelas dan mengajukan kriteria evaluasi. Nah, sekali keputusan telah diambil dan tujuan telah ditentukan, setiap pengamat pendidik dapat mengadakan evaluasi kontribusi perencanaan dan signifikan dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan. Yang kedua, viabilitas. Salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai. Sebab dengan itu, viabilitas teknik dan estimasi biaya serta aspek-aspek lainnya dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Nah, yang ketiga, relevansi. Relevan. Konsep ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pembelajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dicapainya tujuan spesifik secara optimal. Yang keempat, kepastian. Kepastian ini diakui bahwa tidak semua hal-hal yang sifatnya kebetulan dapat dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran. Namun perlu diupayakan agar sebanyak mungkin hal-hal tersebut dimasukkan dalam pertimbangan. Penggunaan teknik atau metode simulasi sangat menolong mengantisipasi hal-hal tersebut. Konsep kepastian meminimalisir atau mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga atau yang tidak diinginkan. Yang kelima, ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen. Nah, dalam penerapan prinsip ini berarti diperlukan waktu yang lebih banyak dalam menggali beberapa alternatif sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan alternatif mana
atau opsi mana yang paling efektif. Yang keenam, yakni adaptabilitas. Nah, diakui bahwa perencanaan pembelajaran bersifat dinamik, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Kalau perencanaan pembelajaran sudah lengkap, penyimpangan-penyimpangan yang sudah semakin berkurang, dan aktivitas-aktivitas spesifik dapat ditentukan. Penggunaan berbagai proses kemungkinan perencanaan pembelajaran fleksibel atau adaptabel dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Yang ketujuh, kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana. Artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan atau mudah dilakukan. Perencanaan yang rumit dan sulit untuk diimplementasikan tidak akan berfungsi sebagai pedoman untuk pendidik dalam pengelolaan pembelajaran. Yang ke-8, prediktif, yakni perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat. Artinya perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi seandainya kita mengajar apa gitu. Daya ramal ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian akan mudah bagi pendidik untuk mengantisipasinya. Yang ke-9, yakni waktu. Faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksikan masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa yang akan mendatang. Yang ke-10, monitoring. Monitoring termasuk di dalamnya adalah pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Ukurannya dibangun untuk selama pelaksanaan perencanaan pembelajaran. Namun, perlu diberi pertimbangan tentang toleransi terbatas atas penyimpangan perencanaan. Menjamin agar pelaksanaan dapat berjalan, maka perlu dikembangkan suatu prosedur yang memungkinkan perencanaan pembelajaran menentukan alasan-alasan mengadakan variasi dalam perencanaan. Yang ke-11, isi dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembelajaran yang baik perlu memuat tujuan atau apa yang diinginkan sebagai hasil proses pendidikan, terus program atau layanan, atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang ketiga, tenaga manusia, yakni mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, kompetensi, maupun kepuasan. Nah, selanjutnya, bangunan fisik mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan bangunan fisik lainnya. Kelima, keuangan meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang keenam, struktur organisasi. Maksudnya bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan pengawasan program dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Yang terakhir, konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Lanjut, langkah pemilihan penentu cakupan dan urutan bahan pembelajaran. Cepetan.
Pak Sidik, Ya, Sidik untuk yang langkah cukup. Penjelasannya sangat mendalam ya. Nanti kita tunggu pertanyaan kira-kira apa nih perbedaan antara buku teks dengan bahan ajar. Boleh nggak kita ngajar langsung pakai buku teks? Nah, ini kaitannya ke penjelasan hari ini. Saya ingin dengar Yunita Maulidia, udah bisa untuk menjelaskan langkah-langkahnya? Siap, Baik, sebentar aja. PPT-nya ada yang menjelaskan tentang langkah-langkah? Satu lagi Faisal ya. Ada Faisal? Faisal Fajri. Minta responnya Faisal Fajri. Sidik untuk closing screen. Mau masuk Yunita PPT-nya. Oke, Yunita, bisa? Ya, Bu, bisa, Bu. Sebentar, Bu. Kita tolong Hamidah. Sudah kelihatan? Beli langkah-langkah langsung. Ada nggak? Oke. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar, yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, memilih sumber bahan ajar. Jadi yang pertama itu, sebelum kita menentukan materi pembelajaran, kita itu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi yang harus dikuasai siswa. Dan aspek tersebut ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi kita itu harus memilih jenis materi yang sesuai sama standar kompetensi kita. Dan kayak semacam materi yang diajarkan itu termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Yang selanjutnya, jenis materi pembelajaran teridentifikasi. Langkah berikutnya, memilih jenis materi tersebut sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode. Yang ketiga itu memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media, audiovisual, dan lain-lain. Penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Menentukan cakupan bahan ajar, dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotorik. Selain itu, perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Yang kedua, menentukan urutan bahan ajar. Kecukup apa? Keluasan cakupan materi. Keluasan cakupan materi itu menggambarkan beberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari dulu atau dikuasai oleh siswa. Prinsip berikutnya, prinsip kecukupan. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan dalam pengertian cukup tidak aspeknya materi dari suatu materi pembelajaran
akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Jadi, cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Dan yang kedua itu menentukan urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya, materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan mengalami kesulitan mempelajari perkalian jika materi penjumlahan belum dipelajari. Siswa akan mengalami kesulitan membagi jika materi pengurangan belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya ini dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Pendekatan prosedural itu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video, sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Udah ya Bu, 2 aja. Cukup. Cukup ya semuanya. Sumber bahan ajar bisa dilihat. Faisal belum respon tadi? Faisal? Tidak ada respon. Screen yang tadi coba Yunita. Screen, oh udah ditutup ya. Sumber bahan ajar. Bisa buku teks. Apa tadi lagi tuh? Buku teks. Jurnal. Bisa di-share screen lagi? Ya Bu, lagi loading. Oh gitu. Loading ya. Udah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, langsung ke pertanyaan saja. Nanti bisa dijelaskan oleh saya dan oleh pemakalah bagaimana sih bentuk-bentuk pengembangan bahan ajar ini. Sebelum ke pertanyaan ya, sebelum ke pertanyaan. Anda harus pahami bahwa bahan ajar itu materials atau konten. Materials atau konten, isi. Saya ulang, bahan ajar itu materials atau konten atau isi. Ini Anda harus kuasai ketika Anda mau mengajar. Belum bisa kita kuasai kalau kita belum susun. Nah, dan kita kembangkan. Bah, kameranya dinyalain tuh semua. Saya mau lihat, paham nggak? Dari matanya kelihatan Anda paham atau enggak. Kameranya nyalakan semua. Saya ulang, bahan ajar ini harus dikembangkan, harus disusun, harus dikembangkan. Berarti pada saat kita mau menyusun bahan ajar yang disebut materials atau konten, banyak bahan yang Anda harus susun. Berarti bahan ajar yang Anda mau kembangkan beda sekali dengan buku teks. Karena buku teks bagian dari sumber untuk Anda menyusun bahan ajar. Paham ya? Anda mau mengajar, bahan ajar Anda harus susun. Berarti Anda harus ingat topiknya apa gitu. Kemarin kita udah membahas tentang silabus. Silabus itu pokok-pokok yang mau dibahas, ya kan? Lalu dikembangkan kan? Nah, sekarang lebih spesifik lagi bahwa silabus yang Anda udah susun
udah Anda pastikan topik-topiknya, bahan-bahan ajarnya, yang pokok-pokok itu, Anda mau kembangkan. Anda mau uraikan gitu deh. Apa yang harus diuraikan? Yang Anda harus uraikan berdasarkan penjelasan pemakalah tadi. Yang pertama adalah fakta. Ada 4 jenis pengembangan bahan ajar ini. Anda harus menguraikan tentang fakta. Fakta apa? Fakta tentang topik yang Anda mau kembangkan. Jadi setiap kali Anda mengajar, Anda punya satu topik yang Anda kembangkan topik itu. Makanya judul hari ini adalah tentang pengembangan bahan ajar. Untuk bertahan di 2 jam Anda mengajar, penting sekali bahan ajar ini Anda buat. Anda susun. Ya, karena kalau buku teks bukan Anda yang buat, penulis yang buat. Tapi kalau bahan ajar, Anda yang buat sendiri. Bayangkan, Anda mau mengajar, Anda nggak susun bahan ajar. Faktanya apa, konsepnya bagaimana, prinsip atau dalilnya apa, prosedurnya bagaimana. Nggak ada itu 4-4-nya. Anda mau ngapain? Mau bacain buku orang? Mau bacain buku teks yang penulis buat? Sangat textbook. Ini yang harus dihindari. Dengan era digital sekarang saat ini, Anda diminta untuk menurunkan kembali buku teks, jurnal, ya tadi banyak sumber yang disebutkan, koran, majalah, buku hadis, Al-Quran, itu Anda kembangkan. Anda susun, lihat topiknya. Topiknya tentang kejujuran, misalnya gitu. Ya sudah, konsepnya apa, faktanya apa, dalil yang dikuatkan apa, dari mana ngambilnya? Dari buku teks. Dari mana mengembangkannya? Dari jurnal. Dari mana mengembangkannya? Dari buku-buku selain buku teks. Jadi siswa itu punya satu buku, namanya buku teks. Karena guru harus mengembangkan bahan ajar, maka guru tidak hanya punya buku teks. Banyak buku-buku lain sebagai pendukung sumber bahan ajar yang ingin dikembangkan untuk kemudian disampaikan ke anak selama 2 jam. Wajib nggak, Bu? Wajib. Nanti dilampirkan di RPP. Paham ya? RPP yang Anda udah susun nih, sebagai bentuk dari persiapan Anda mengajar yang komponennya tujuan, bahan, metode, alat, sumber, evaluasi. Bahan ini Anda kembangkan. Anda ketik rapi, dilampirkan di bawah RPP. Setiap kali Anda mengajar begitu. Setiap kali Anda mengajar seperti itu. Bagi guru pemula, apalagi ini Anda mau praktek di PPL 1. Lampiran bahan ajarnya harus ada. Berarti Anda susun sendiri, Anda kembangkan sendiri dengan konseptual yang dijelaskan oleh pemakalah tadi. Bentuknya bisa handout, kata Sidik tadi. Ya, handout itu kalau Anda buat dalam bentuk PPT bisa handout. Atau Anda bisa bentuk dalam bentuk modul. Bisa saja dalam modul. Ya. Nah, kalau modul beda lagi nanti kan, ada petunjuk. Ya, petunjuk membaca modul. Kemudian nanti ada latihan, soal jawab, ada kunci jawaban. Itu modul. Yang paling sederhana, bahan ajar adalah handout. Bagi pemula, untuk Anda bisa nanti tampil di PPL 1, buatlah bahan ajar sesederhana mungkin untuk Anda bisa mengajar nanti dalam waktu 2 kali 45 menit. Kalau Anda praktek di PPL 1, 20 menit. Upayakan bahan ajar itu simpel di PPL 1. Begitu Anda di PPL 2, bahan ajar itu harus komprehensif. Kalau Yunita tadi menjelaskan harus ada sekuensisnya, ada ruang lingkupnya, harus lengkap, harus komprehensif, kemudian ada urut-urutannya. Tadi dan Hamidah juga menjelaskan, bahan ajar yang disusun oleh guru sendiri secara sistematis itu mempermudah siswa untuk memahami apa yang sedang diajarkan. Karena kita turunkan ya dari buku teks, dari jurnal, menjadi bahan ajar yang kita kembangkan sendiri. Artinya, selain bagi siswa paham, bagi guru akan sangat sederhana untuk menjelaskan. Karena dia enggak baca. Dia enggak baca saat dia mengajar. Pastikan bahwa Anda mengajar, jangan Anda baru baca. Bacalah buku atau referensi sebagai pendukung Anda mengajar, menguasai bahan ajar sebelum Anda mau mengajar.
Makanya penting Anda menyusun dan mengembangkan bahan ajar. Enggak ada tuh istilahnya guru baru mengajar, bawa buku, lalu kemudian dibacain di depan. Aduh, saya mau ngajar besok nih, temanya tentang haji. Belum disusun bahan ajarnya. Anda kalang kabut nanti. Bahkan mungkin bisa memalukan diri sendiri. Karena pada saat itu Anda belum memikirkan apa faktanya. Apa konsepnya? Konsep itu definisi secara etimologis dan definisi secara terminologis. Katakan haji, apa sih itu haji secara bahasa, apa haji secara istilah. Walaupun di dalam buku teks ada, ya di buku teks ada, tidak dikembangkan, ya seperti apa yang diinginkan oleh penulis. Padahal kita ada keharusan untuk menyusun bahan ajar ini. Itu beberapa yang harus Anda perhatikan. Memang harus dilampirkan setelah RPP, bahan ajar itu. Bisa bentuknya PPT, modul, atau di Word. Ya, di Word. Begitu Anda mengajar, nggak boleh Word, tapi harus bentuk PPT dalam bentuk mind mapping. Jangan ada Anda membuat bahan ajar dalam bentuk PPT, tapi Word diblok ke PowerPoint. Nggak boleh. Harus ringkas-ringkasnya saja, kemudian dijelaskan dalam bentuk penjelasan yang terurai. Yang dilihat oleh anak adalah dalam bentuk mind mapping. Mind mapping itu peta pemikiran anak pada saat kita menjelaskan, kondisinya mengkonstruk sendiri. Karena Anda menyederhanakan sekali definisi penjelasan dari setiap topik yang Anda akan menjelaskan. Demikian ya yang saya sampaikan. Silakan Anda tanyakan. Ini sebelum Anda bertanya, saya beri kesamaan visi. Apa sih itu bahan ajar? Kenapa harus kita kembangkan? Ngajar mah ngajar aja, kan udah ada buku gitu kan. Beda buku dengan bahan ajar yang Anda susun sendiri secara sistematis. Silakan ada pertanyaan? Nanti dijawab dulu oleh pemakalah, terutama Faisal Fajri nggak ada respon nih, orangnya kemana? Di itunya ada ya. Di partisipannya ada. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan buat pemakalah dulu. Sudah jelas? Ada? Mohon izin Bu, mungkin saya izin bertanya Iya. kepada pemakalan sebelumnya. Terima kasih karena telah menjelaskan dengan sangat detail. Mungkin pertanyaan dari saya itu langsung ke pergerakan atau aksi ya, pelaksanaannya lah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan secara teori ya. Nah, kita membutuhkan gambaran nih, membutuhkan contoh bagaimana pelaksanaan dalam menyusun dan mengembangkan bahan ajar itu sendiri. Itu mungkin dari pemakalah ada yang sudah berpengalaman, kami tentu pengalaman pemakalah. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya pemakalah. Silakan langsung dijawab dulu. Sambil yang lain juga menyusun pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Nyalakan audionya. Bagaimana menyusunnya? Kalau tadi definisi, manfaat, ya, kriteria, sumber-sumbernya, sumber rujukan dari mana diambil. Sekarang gimana nyusunnya? Kan gitu. Gimana nyusunnya? Ada ingin yang menjawab? Yang mau menjawab? Gimana cara menyusunnya? Pemakalah dulu. Kalau pemakalah belum bisa jawab, yang menyimak yang bukan pemakalah silakan boleh menjawab. Nggak apa-apa salah. Salah sedikit pun atau banyak pun berarti Anda udah berusaha untuk memikirkan jawabannya apa ya. Gimana? Mohon izin, Bu. Ya, silakan.
Ya baik, pertanyaan dari saudari Ana terkait pelaksanaan cara membuat bahan ajar ya nak. Kalau saya pribadi ya, saya belum pernah buat bahan ajar dan saya juga baru tahu, alhamdulillah dapat ilmu kalau ternyata ngajar itu tidak hanya berpaku kepada buku teks gitu. Ya. Karena saya pribadi pernah menggantikan guru kakak saya mengajar di suatu sekolah, saya hanya berpaku pada buku teks beberapa tahun yang lalu. Saya baru tahu kalau ternyata untuk memudahkan seorang siswa, untuk memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, itu seorang guru itu harus membuat bahan ajar. Jadi sepemahaman saya dari yang dijelaskan oleh ibu dosen, bahan ajar itu, koreksi jika salah, bahan ajar itu guru sendiri yang buat. Tergantung bahan ajar itu mau dibuatnya bahan ajar yang seperti apa Anda mau bikin buku atau mau bikin majalah atau mau bikin apa gitu. Itu anak yang bikin sendiri, diambil dari referensi diambil dari buku teks yang digunakan di sekolah gitu. Jadi kayak dirangkum gitu. Pemahaman saya seperti itu. Jadi tidak hanya berpaku kepada satu sumber, nak. Nggak hanya berpaku kepada buku teks. Jadi kalau membuat bahan ajar itu diambil dari buku teks, dari jurnal, dari artikel-artikel gitu, dari karya-karya ilmiah seperti itu. Sepemahaman saya seperti itu, nak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, izin ke makalah menambahkan. Iya, silakan. Ya, menambahkan dari jawaban dari saudari Ami tadi. Ya, betul tadi bahwa bahan ajar itu kan dibuat oleh guru itu sendiri. Nah, bahan ajar yang dibuat itu pun tidak memiliki tahapannya gitu, dan juga memperhatikan karakteristik dari mata pelajaran yang akan diajarkan dan juga peserta didiknya juga gitu. Nah, bahan ajar yang mungkin sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu, yang dipilih atau yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu yang akan diselenggarakan oleh guru itu terhadap pesertanya. Terus juga bahan ajar itu yang yang berguna juga sesuai dengan perkembangan anak didiknya, dengan memperhatikan tadi harus mengetahui nih karakteristik anak itu seperti apa sehingga dapat tersampaikanlah bahan ajar itu kepada anaknya dan dapat memudahkan gurunya gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, bagus tuh dilengkapi Sabina. Pertanyaan saya udah mulai terjawab. Wajib enggak dikembangkan bahan ajar itu? Wajib enggak? Wajib, Bu. Wajib. Karena udah jelas tuh benang merahnya tadi. Kalau buku teks di karakteristik siswanya. Anda ingat A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree. Masih ingat nggak itu? A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree. Audience, behavior, condition, and degree. Siswanya itu beda satu sama lain, apalagi daerah. Kalau buku dicetak, buku teks dicetak, kurikulum berbasis 2013 katakan gitu, nasional ya kan. Nah itu nggak mengenal audiensnya, nggak mengenal behaviornya, apalagi kondisi sekolah itu. Di buku itu diminta untuk melengkapi alat ini, harus dilengkapi dengan AP, alat peraga edukatif ini. Kondisinya nggak memungkinkan. Karena itu harus kita turunkan menjadi bahan ajar yang dikembangkan sendiri oleh oleh guru untuk mempermudah siswa dengan melihat kondisi masing-masing sekolah. Nah, dengan demikian, betul tadi kata pemakalah Siti Hamidah, bahwa sebenarnya kalau Anda baru tahu sekarang, itulah pentingnya Anda kuliah. Oh iya, ternyata kalau ngajar bukan buku teks aja ya. Iya, harus bahan ajar kita susun sendiri. Buku teks sebagai referensi utama yang juga siswa pegang. Berarti pada saat kita mau menyusun harus ada ilustrasi. Ya, sekarang ada digital kan, YouTube, buka bahan ajar dari YouTube gitu. Sekarang eranya udah digital, bahan ajar bisa kita ambil dari
beberapa media sosial seperti YouTube, belum lagi nanti jurnal ya, atau buku-buku pendukung lain. Kalau Anda kuliah, berarti buku-buku kuliah yang pernah Anda diberi oleh dosen dari semester 1 sampai sekarang itu banyak sekali manfaatnya. Itu buku-buku saya sejak tahun 87 sampai sekarang masih kepake tuh. Masih kepake. Nah, itu juga salah satu referensi, salah satu sumber rujukan untuk kita menyusun bahan ajar. Tetap dari buku teks juga, karena anak kan pakai buku teks. Gitu. Kenapa sih penting? Karena pada saat ilustrasi, nggak bingung cari gitu, nggak bingung atau dalil yang mendukung, sama kayak orang berdakwah. Temanya dia bisa kupas dari berbagai segi kan. Orang kalau dakwah itu gampang keluar ayat, gampang keluar hadis, gampang keluar contoh. Bahkan contoh-contoh ilustrasi sejarah-sejarah masa lampau, ya keadaan-keadaan background masa lalu, itu tuh terbuka lagi pemikiran. Nah, kalau kita punya memori daya ingat yang tinggi, itu okay, gak masalah. Tapi kan kemampuan otak kita ini terbatas ya, dan baru 2% saja otak kita ini digunakan. Jadi kalau Anda bilang 80% otak Anda udah kepake buat kuliah, itu bohong besar. Hasil riset menunjukkan 2% aja otak kita ini dipakai untuk mengkaji ilmunya Allah ini, ilmunya Tuhan ini. Yang di alam, ya, yang di manusia, yang di Tuhan. Hablum minan nas, hablum minallah, wa hablum minal alam. Itu baru 2% saja fungsi otak itu dibuka. Nah, dengan kita mengembangkan bahan ajar akan menambah persentase jumlah otak yang digunakan. Kenapa? Karena kita membaca. Setelah kita membaca banyak sumber atau referensi, di antaranya juga buku teks, kita tuliskan. Iya enggak sih? Tulis itu maknanya langsung di komputer kah? Atau Anda konsep dulu ada orang yang enggak langsung di komputer, tapi dia tulis tangan dulu. Kalau dengan tulis tangan, berapa otak akan mereu gitu. Lalu di-review lagi coba. Anda baca, Anda tulis di buku, baru Anda ketik di komputer, Anda print 4 langkah. Betapa bahwa materi yang mau kita ajarkan Anda sangat kuasai karena udah 4 langkah digunakan. Ini baru satu topik. Anda mengajar dalam sehari paralelnya 5 kelas. Sekali aja Anda mikirin itu. Anda kan ngajar paralel nih 5 kelas. Topiknya sama kan? Kan kelasnya sama. Jadi nanti Anda kalau mengajar kelas 10, ya udah kelas 10. Ada berapa kelas? 5 kelas. Sekali aja Anda bikin tuh pengembangan bahan ajar. Sekali aja Anda bikin RPP. Yang membedakannya adalah ketika kita nanti melihat ABCD itu. Audience, behavior, condition, and degree. Pasti dong akan beda di mana? Di sisi pengulangan. Audiensnya ini dia lebih speed nih, lebih cepat nih, ya kan? High order thinking skill, kelas A itu. Tapi belum tentu audiens yang kelas B. Ya, bisa jadi dia middle order thinking skill, pertengahan. Jadi kita bisa tahu betapa banyak sesuai yang kita anggap harus diulang lagi. Dari mana? Feedback langsung kita bisa dapat. Ya, respon langsung kita bisa dapat. Nah, kenapa sih saya suka panggil, ayo coba jelasin. Nah, itu sebenarnya untuk mengukur speed Anda. Kita kan sering bahas ya pembelajaran daring, plus minusnya banyak. Kita mau meminimalisir yang minus, bahwa betapapun anak mahasiswa, anak kuliah, itu belajar itu mandiri. Beda dengan anak-anak SD, SMP, yang memang harus dibimbing, gurunya harus benar-benar mentoleransikan dengan segala aktivitas. Pun begitu, mahasiswa juga begitu. Pada saat hari ini kuliahnya tentang pengembangan bahan ajar, berarti Anda diminta untuk menguasai materi. Ingat nggak sih satu pendapat dari pendiri Gontor, Kiai Haji Imam Zarkasi, sering banget saya ungkap itu, at-thariqatu ahammu minal maddah. Walakinat thariqa ahammu minal, ya ulang.
Ulang, siapa yang bisa ulang? At-tariqatu ahammu minal maddah. Metode mengajar lebih penting daripada materi. Tapi definisinya, maknanya bukan berarti materi tidak kita kuasain. Gitu ya. Metode lebih penting daripada bahan ajar. Kalau wal mudarris ahammu minat tariqah. Oke, thank you. 2 menit lagi bisa. Kasih. Gitu ya. Jadi at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. Apa maknanya? At-tariqatu ahammu minal maddah. Metode mengajar lebih penting dari bahan ajar. Konten, isi. Berarti bukan berarti isi enggak penting. Nah, karena isi penting, maka kita diminta untuk menyusun dan mengembangkan bahan ajar itu dengan kriteria yang dijelaskan oleh pemakalah tadi. Tinggal lihat materi ini berbicara fakta, apa berbicara prinsip, berbicara konsep, apa prosedur. Bahkan tambah lagi itu sikap dan nilai. Gitu ya. Nah, kalau dia berbicara fakta, ada juga materi yang membicarakan keseluruhan itu. Dalam satu materi, dia membicarakan fakta, dia membicarakan konsep, dia membicarakan dalil atau prinsip, dia juga membicarakan prosedur. Contoh tayamum. Tayamum, itu 4 masuk tuh. Kalau Anda mengajar tayamum, faktanya apa? Nggak ada air. Kan gitu kan? Kalau nggak ada air yang menyebabkan kita harus bertayamum. Anda harus jelaskan tuh fakta kondisi sekarang, musim panas, gitu kan? Kalau nggak musim panas, hujan juga tidak rata, kadang di daerah tertentu hujan, di sini nggak hujan, gitu. Listrik mati, boleh nggak sih tayamum? Kalau di tetangga sebelah nggak bisa, boleh. Pernah terjadi kan listrik mati berapa lama itu? Apalagi yang membolehkan kita tayamum? Kalau bepergian, di mana sulit sekali air, ketika di pesawat, itu banyak hal ya. Nah, oleh karena itu ada satu pengembangan bahan ajar yang memang mengacu kepada 4 prinsip ini. Ada faktanya, ada konsepnya, ada prinsipnya, dan ada prosedurnya. Konsepnya apa? Tayamum itu pengganti wudhu. Dalilnya apa? Tinggal ambil dari teks. Tinggal kembangkan lagi dari buku-buku lain. Lalu prosedurnya bagaimana? Tahapan langkah-langkahnya. Anda bisa lihat tadi pertanyaannya Nur Hasanah, lihat contoh pengembangan bahan ajar yang memang mengandung makna fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Anda bisa kerjakan nanti ini sampai esok, bukan malam ini. Ya. Apa yang bisa Anda kembangkan? Topik yang kemarin aja. Ya, topik yang kemarin. Anda kan udah buat di dalam bahan ajar tuh, tinggal Anda kembangkan. Kalau dibilang 1 halaman, 2 halaman tidak ada masalah. Anda mau berapa halaman? Ya, yang jelas nanti dibuatkan lagi dalam bentuk PPT. Saya kira itu masih diteruskan ya. Saya ada rapat. Berhentinya nanti jam 10.30 ya, Ana. Oke. Saya ada rapat ini tiba-tiba diminta untuk menghadiri satu pertemuan. Jadi 10:30 berhenti, diskusi saja. Nanti tinggal ditulis di kolom chat, di email disusun apa pertanyaannya. Ini masih nyala ya, Nur? Ya, ini kan di recording ya. Ini saya masih nyala. Oke, silakan pertanyaan yang berikut. Teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Atau masih kebingungan dengan pertanyaan tadi? Oke, Nur. Siap, Bu.
Ya, mungkin apa ya, izin mewakalah. Mungkin mewakalah bisa memberikan gambaran kepada kami, misalnya ditentukan satu bab, terus pemakalah itu menggambarkan gitu. Ini loh bahan ajar gitu. Nikmat sekali Siti Hamidah. Itu ada pertanyaan tuh. Itu bukan pertanyaan sih, lanjutan dari tadi. Oh. Ya, Tapi karena kan ada pertanyaan baru anak kan pas-pasan di gitu kolom kan ya. chat. Dan boleh nambahin nggak sih dari pertanyaan tadi sebenarnya? Monggo Gus, monggo. Ini bukan ditanyakan soal Sebenarnya- boleh atau tidak. Gimana? Sidik, ini bukan ditanyakan soal boleh nambahin atau tidak, ya boleh lah. Oh. Siapa tahu kan udah kelewat apa gimana kan? Sebenarnya agak bingung dengan pertanyaan tadi. Dari tadi kan sempat aku bilang bahwasanya ini sudah teori-teori terus. Coba makalah tolong bagaimana sih mempraktekkan. Di situ saya kebingungan gimana cara saya mempraktekkan tuh seperti apa orang saya di rumah. Ya dengan cara teori lagi prakteknya. Gimana ya? Tapi itu udah cuman ya pertanyaannya cuman agak bingung di situ. Tapi yang dimaksud sebenarnya sih paham lah. Dalam artian apa ya? Langkah-langkah juga atau kita menuju suatu tujuan tuh perlu langkah-langkah yang dimana ada persiapan gitu. Persiapan isinya apa aja sih? Cakupan itu urutannya apa saja? Di sini juga dibahas kan, bagaimana sih caranya gitu. Ditanyakan juga kan tadi bagaimana sih caranya ketika mungkin pelajarannya sama, materinya sama, tapi apakah perlu pengembangan dari bahan ajar atau materi pembelajaran? Sebelum kita ke tujuannya dari materi pembelajaran ini agar seorang peserta didik tahu apa yang kita ajarkan, baik secara sistematis maupun yang lainnya. Nah, sebelum ke tujuan itu, apa aja sih langkah-langkah cara menentukan ya, posisi kita yang dibilang mungkin ABCD tadi? Menurut saya juga bisa dibilang situasi, kondisi, toleransi, dan lain sebagainya itu. Tidak luput jauh dari situ. Langkah-langkahnya. Tapi sebelum membahas langkah-langkah, kita juga perlu cakupan. Di mana tuh cakupan tuh sangat inti dari langkah pemilihan. Gimana ya? Nah, intinya cakupan itu isi yang paling inti menurut saya pribadi. Nah, karena saya menulis di sini
memilih dan mengembangkan bahan ajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Sebelum menuju ke situ, pengembangan bahan ajar berkaitan dengan dua aspek mendasar, yakni skop dan bahan ajar, yang meliputi keluasan ruang lingkup bahan ajar dan tahap-tahapan hierarkis bahan ajar. Cakupan atau ruang lingkup bahan ajar berkaitan dengan keluasan bahan ajar yang dipandang relevan untuk mengantarkan peserta didik mencapai tujuan. Dan bahan ajar menyangkut tahapan-tahapan struktural. Bahan ajar dengan pertimbangan kapan bahan ajar perlu didahulukan atau diakhirkan untuk dipelajari siswa. Dalam menentukan cakupan ini atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif yang disebutkan tadi, fakta, konsep, prinsip, prosedur, ataukah aspek afektif atau psikomotorik. Nah, karena kita sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi. Jadi ini yang kedua, tahapan tujuannya mencapai tujuan mengantarkan peserta didik mencapai tujuan, pasti terdapat langkah-langkah yang paling pertama yakni mencari cakupan itu sendiri, dan yang kedua strategi. Ketika kita sudah melihat sekeliling kita, sudah mengetahui keadaan, sudah merasakan apa yang dirasakan, nah, bagaimana kita mengatur strategi gitu. Saya contohkan ketika mungkin perihal sakit lah. Perihal sakit, di situ ada namanya yang bahan bisa kita sebut juga bahan ajar. Bahan tujuannya apa? Tujuannya untuk kita sehat. Misalkan saya sakit, tujuan saya sehat. Nah, caranya sehat gimana? Caranya sehat, langkah-langkah sehat. Bisa ke dokter, bisa minum obat langsung, beli di toko. Tapi kan sebelum itu kan kita juga memerlukan cakupan ruang lingkup, di mana kita punya uang nggak ya ke dokter, kita punya ini obat manjur apa enggak ya gitu. Itulah. Itu hampir sama dengan materi bahan mata pelajaran ini gitu. Jadi kan setiap orang juga berbeda-beda dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup tadi. Itu strateginya. Nah, selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Untuk mata pelajaran atau pembelajaran ini, posisi saya juga masih belajar, belum terlalu paham tentang ruang lingkupnya apa saja, bagaimana dan mengapanya gitu. Mungkin yang sedikit segitu aja lah ketika
Kalau emang kebingungan ya silakan ditanya. Gimana Saudari Ana? Loh. Kok ke saya? Ya kalau dari saya pribadi, terima kasih Bung Akala telah menjelaskan dengan sangat detail dan jelas. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari jawaban pertanyaan saya tadi, apakah ada yang masih dibingungkan, silakan dipaparkan, karena mengingat kita harus di PPR dan harus menguasai bab-bab ini, silakan teman-teman bertanya pada yang ahli, yaitu Bung Akala. Mohon izin ya Ana. Ya, tapi Menambahkan. secara tidak langsung menjawab pertanyaan dari Hika nggak sih? Tadi yang udah dijelasin. Bagaimana cara membuat bahan ajar yang menarik? Ya kan nanti bisa. balik lagi ke situ kan. Ya gimana? Siti Hamidah, silahkan menambahkan. Oke, di sini saya mungkin teorinya sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Saudara Sidik. Mungkin ke prakteknya, tadi ibunya bilang tuh prakteknya itu salah satu yang bisa digunakan sebagai bahan ajar ya PowerPoint ya. Ya tadi Saudara Ana minta dijelaskan dong contohnya kayak ambil sebuah materi dan jadikan bahan ajar gitu. Ya bisa aja kayak contohnya dalam membuat bahan ajar itu kan yang pertama harus mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajarannya. Jadi kita identifikasi dulu tuh jenis materi pembelajarannya apa dia itu di dalam sebuah materi itu cuma terdapat aspek kognitifnya aja atau diperlukan prakteknya juga, apakah afektifnya juga diperlukan, seperti itu. Kayak contoh, saya ambil contoh materi yang saya bawa itu Toharoh ya, dari kemarin Toharoh. Jadi bisa tuh nak dibuat bahan ajarnya berupa PowerPoint. Jadi dibikin PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya itu berisi tentang bahan ajar yang akan kita bawakan nanti ketika kita mengajar gitu, ketika kita PPL. Tadi dalam sebuah bahan ajar itu kan terdapat 4. Yang pertama itu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kalau di dalam sebuah materi pelajaran ada keempat-empatnya, itu pakai 4-4-nya. Seperti contoh tadi Toharoh faktanya apa? Ada nggak Toharoh itu di faktanya di realitas sekarang tuh ada, karena manusia itu selalu berhubungan di sekelilingnya tuh ada najis, ada hadas. Manusia itu kan setiap hari berhadas, ya kan, hadas kecil, kita setiap hari pipis, buang air besar. Itu kalau kita nggak pakai toharo, itu kita nggak bisa beribadah kan gitu. Jadi kita jelaskan tuh di dalam PPT fakta dari toharo itu apa gitu. Jadi bisa diambil dari jurnal-jurnal, cari-cari di internet, apa kita kasih sebuah cerita tentang pentingnya toharo gitu dari sejarah ataupun kehidupan yang sekarang seperti itu. Karena kalau kita cuma berpacu kepada buku teks, apalagi buku teks yang sekarang, saya lihat buku teks bahkan anak SD pun buku teksnya itu udah nggak ada tuh penjelasan kayak seandainya sholat, pengertian sholat itu udah nggak ada, mereka di buku mereka itu pengertian sholat udah nggak ada, langsung bukan kepada praktek, langsung kepada nalar. Anak-anak SD sekarang pun udah disuruh nalar gitu. Sholat itu apa? Sholat itu seperti apa gitu. Coba kalau kalian teman-teman sekalian kalau punya saudara atau kerabat yang masih sekolah, lihat aja buku teksnya. Itu udah jarang banget menjelaskan, buku teks itu menjelaskan secara rinci. Jadi mau nggak mau siswa-siswa lagi yang harus mencari
materi tersebut, mencari materi tersebut. Nah, kita sebagai guru memfasilitasi mereka supaya lebih paham dari materi yang ada di buku teks. Karena kalau cuma berpacu ke buku teks, mereka nggak akan paham gitu. Jadi yang kita bawakan, kita sediakan tuh, kita fasilitasi apa tuh namanya, seandainya tentang toharoh. Jadi kita buat toharoh tuh faktanya apa aja, terus prosedurnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, diambil dari banyaknya sumber bahan ajar seperti yang sudah dijelaskan sama Yunita tadi, buku teks, dari jurnal, bahkan dari lingkungan sekitar pun bisa dijadikan sumber bahan ajar. Salah satunya bahan ajar yang bisa dibuat itu ya dengan PPT. PPT yang setiap kita presentasikan itu termasuk bahan ajar kan. Kita nggak buat PPT itu kan ngambil dari banyak referensi, dari jurnal, dari artikel-artikel di internet. Nah, itu sudah termasuk bahan ajar gitu. Banyak guru-guru sekarang, apalagi sekolah-sekolah sekarang yang sudah menyediakan proyektor apa, itu gunanya untuk apa ya? Untuk guru memanfaatkan sarana itu disaranakan difasilitasi oleh sekolah, ada proyektor nih, pakai itu gunanya apa? Supaya guru membuat bahan ajar biar nggak terpaku kepada buku teks doang gitu. Kita bisa kasih lihat video, itu termasuk bahan ajar. Kita bisa buat PPT, kita bisa buat mind mapping gitu-gitu, termasuk bahan ajar. Itu menurut saya, saudari Ana dan teman-teman sekalian. Ya, mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman membuat bahan ajar, karena di sini mungkin banyak kayak yang udah pernah ngajar di sebuah lembaga gitu. Mungkin ada yang pernah melihat bahan ajar atau membuat bahan ajar itu, bisa berbagi. Pemakalah tadi contoh PPT itu termasuk bahan ajar cetak atau non cetak ya? Non cetak, media. Oh, non cetak ya? Non cetak, menurut saya sih non cetak, Sandy. Karena kan dia nggak dicetak, tapi dia pakai media. Soalnya ingin bertanya juga gitu kan, dengan beriringan perkembangan zaman gitu kan, Kelihatan nggak nih? pengajaran bahan ajar. Nah, untuk kondisi kita saat ini, ketika kita nanti mengajar tuh, itu yang kita gunakan itu apakah lebih baik bahan ajar berupa cetak atau non cetak? Itu menurut Pemakalah gimana? Apakah menggunakan keduanya itu seperti apa? Mungkin rekan saya, saudari Yunita, menjawab lebih baik menggunakan yang cetak atau yang tidak cetak, atau kita bisa mix, kita bisa campur. Di mix kali biar enak, biar kita tahu ada media cetak, terus ada media tanpa cetak kan. Kalau PowerPoint itu kayak Tapi kan kalau kita mix gitu kan, kalau kita lihat zaman sekarang kan lebih mungkin bahan ajar yang kita gunakan itu kan lebih ke non cetak ya, lebih ke kayak PPT tadi, terus menggunakan, mungkin bisa juga menggunakan audio, video dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ada pergeseran tuh antara bahan cetak, bahan ajar cetak itu sendiri. Apakah dia kayak emang masih digunakan atau bagaimana gitu? Karena kan dengan kondisi kita sekarang tuh kan kayak sekarang tuh kayaknya
serba teknologi gitu. Nah, itu seperti apa menurut Pemakalah? Menurut Pemakalah aja. Dan teman-teman, boleh Ana kalau mau menambahkan silahkan, dan teman-teman lain. Izin menambahkan ya. Oh iya, silakan. Ya, kalau menurut saya sih dua-duanya sih. Kalau menurut saya yang saya lihat-lihat ada yang pakai non cetak atau media cetak, emang sama-sama penting. Karena kan kalau bahan ajar ini jadi acuan buat kita buat yang namanya ngasih materi kepada para siswa. Jadi kalau menurut saya dua-duanya penting, baik cetak atau non cetak, karena sangat memberikan pemahaman, berpengaruh kepada para siswa kita yang diajar. Mungkin lebih paham lah gitulah. Kan ada yang nge-lag sedikit tuh. Mungkin kalau pakai non cetak atau pakai cetak kan bisa jadi dua-duanya dia paham. Jadi menjaga-jaga aja. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman. Menurut saya itu. Mohon izin untuk menambahkan dari pertanyaan Sherlina Januarsi. Saya setuju sekali dengan pendapat Rizik Maulana Yatin. Karena Rizik ini salah satu guru saya ya. Jadi saya selalu mendukung dia. Jadi Apalagi menurut saya itu saya mix. Kenapa? Tadi kan kalau bentuk bahan ajar itu kan seperti yang disampaikan saudara Selde, ada yang cetak dan non cetak. Mungkin gini, kalau menurut saya pemikiran saya nih, kalau yang seperti PPT itu bisa kita jelaskan di dalam kelas, tapi kita kan nggak tahu karakteristik peserta didiknya itu seperti apa, apakah dia sekali mendengar paham atau tidak. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan yang non cetak. Seperti apa? Ya seperti modul. Karena kan kalau buku teks itu kan sumbernya, kita mengambil referensinya itu di mana. Nah, jadi kan pasti ada modul, dan kita juga pernah kan membuat modul waktu tugasnya siapa ya, buku Naini. Nah iya. Nah, di dalam modul itu kan pasti peserta didik itu bisa membaca lagi, mereview, mengulang lagi. Jadi selain kita mengulang penjelasan di minggu yang akan datang, kita juga harus memberikan suatu stimulus berupa non cetak. Jadi dia itu bisa membaca gitu. Jadi kan di dalam satu kelas 30 siswa itu tidak mungkin sama. Ada yang dia gaya belajarnya pakai mendengarkan sekali aja udah paham. Terus ada juga yang dia dengerin nggak paham, tapi kalau dia ngelihat teksnya atau ngelihat gambarnya dan dia menyaksikan langsung tuh bisa paham. Ada juga nggak paham dengerin, nggak paham baca, tapi dia pahamnya kayak langsung terjun ke lapangan kayak gitu. Kan kita kan nggak bisa menyamaratakan seperti itu. Sidik biasa aja dong. Jadi menurut saya itu dua-duanya perlu sih, karena di dalam modul sendiri kan ada latihan, ada bentuk soal kayak gitu. Kalau menurut saya, mungkin kalau menurut Anissa Aulia atau Mutrika Fadli atau Mila Tihanifah dan rekan-rekan yang lain berbeda, ya bisa jadi. Karena kan setiap guru itu seni. Jadi guru satu antara guru yang lainnya itu beda, sama kayak perawat. Perawat itu seni. Mau ditusuknya sakit dan mau yang tidak itu tergantung seni. Kalau pandangan saya sih seperti itu. Seni apaan? Gimana sih, Dik? Seni apaan? Ya kalau guru seni dalam mengajar, kalau perawat seni dalam merawat, kan seperti itu. Seni dalam mendidik. Maka dari itu setiap guru itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya stimulus yang berbeda-beda. Kalau kita lihat faktanya gitu kan, bahwa kayak ajar cetak itu sendiri kan kayak untuk membaca seperti yang Ana katakan tadi gitu, itu kan sangat kurang gitu dalam mungkin kita pun untuk membaca pun sulit gitu, maksudnya kurang gitu. Nah jadi tuh
gimana sih maksudnya bahan ajar cetak tentu kalau non cetaknya itu kan pasti memiliki keunikan tersendiri dalam membentuk bahan ajar itu kan. Tadi melalui PPT itu kan lebih menarik gitu kan, sehingga kayak mungkin ada pembelajaran itu lebih menarik gitu. Tapi kalau untuk yang bahan ajar cetaknya itu sendiri kayak mengacu kepada buku teks itu sendiri kayak bosan aja gitu. Nah, jadi mungkin membuat bahan ajar yang menarik sesuai dengan bahan ajar cetak itu seperti apa gitu menurut teman-teman gitu. Sehingga kan kalau disuruh gurunya menyuruh peserta didiknya merujuk pada buku ini gitu untuk dibaca itu kayak pasti karena kan kita lihat faktanya aja untuk membaca itu sangat kurang gitu. Tidak hanya untuk anak dalam jenjang SD, SMA, mungkin dalam perkuliahan pun kayak membaca itu kayak kurang lebih tertarik itu kayak melihat video atau langsung terjun langsung gitu. Nah, membuat yang lebih menarik dengan bahan ajar cetak itu seperti apa gitu menurut teman-teman ketika sehingga ketika pas kita nanti langsung terjun nih dalam mengajar, kita juga kayak udah siap nih apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi ya betul kata teman-teman tadi dapat kita mix gitu, tapi yang seperti apa gitu. Ya mungkin pendapat teman-teman seperti apa gitu. Pendapat saya sih kita lihat di lapangan aja dulu. Lebih dominan nih siswa nih kayak dia lebih cepat, lombanya berapa persen, 70%. Sebagian siswa ini dia dengan gambar mungkin lebih paham. Kemudian sebagian 30%-nya lagi tidak paham, mungkin lebih unggulkan dari gambar. Karena kita menyesuaikan lapangan atau tempat. Kemudian yang 30%-nya lagi mungkin kita pakai cara yang lain, pakai cara yang kita ingin ajar. Mungkin seperti itu pendapat saya. Mohon izin menambahkan dari jawaban Rizik. Sekali lagi karena Rizik adalah guru saya selalu mendukung. Jadi kalau menurut saya ya, tadi kan pertanyaannya bagaimanakah bahan ajar cetak bisa menarik di hadapan peserta didik. Nah, kalau dari saya pribadi ya, saya tuh ingin sekali membuat ya bisa dikatakan modul ya. Tapi karena saya pribadi orangnya mut-mutan kalau mau baca, ini kan diambil dari diri saya pribadi ya. Saya itu pengen mengeluarkan suatu terobos itu karena sekarang itu medianya teknologi. Jadi di modul itu tidak semuanya tulisan, karena terkadang ada peserta didik yang kalau melihat tulisan tuh udah pusing. Jadi males banget buka bukunya. Nah, modul itu jangan hanya berupa tulisan, tapi serasikan gambar, serasikan warna dengan apa ya? Dengan seinovatif mungkin. Jadi kalau dipandang tuh enak, bukunya bagus deh, jadi pengen baca terus. Kan ternyata kan ada pemikiran yang seperti itu kan. Misalnya enggak warna hitam putih aja, jadi ada warna birunya, ada warna kuningnya, terus tiba-tiba habis deskripsi itu tiba-tiba ada gambarnya. Nah, jadi yang secara tidak langsung terjun ke lapangan tuh bisa paham, ada gambarnya, oh ini gambarnya kayak gini nih. Terus ketika dia nggak paham kan bisa dia baca, terpaksa dia harus baca. Karena dia pengen tahu gambarnya menarik gitu. Oh gini, oh ternyata ini loh gini, kan gitu, ada persepsi seperti itu dalam benak peserta didik. Dan selain itu, karena ini sudah menginjak zaman modern, jadi kita tuh harus menggunakan barcode. Nah, di dalam barcode itu tuh ternyata si guru tersebut sudah menyediakan link YouTube yang langsung terhubung penjelasan dari si modul itu tersebut. Jadi ketika dia nggak paham, dia males baca, di-scan tuh kodenya, seret. Kalau di-scan, muncullah link. Nah, diklik tuh sama peserta didik. Karena tidak bisa dipungkiri, anak TK pun suka banget main HP. Nah, biar teknologinya itu tidak disia-siakan, terobosan dari saya ya. Nggak tahu ini pemikiran dari siapa, ngarang-ngarang aja. Siapa tahu kan di zaman yang akan datang bisa
dilaksanakan oleh Sherly, oleh Anissa Aulia, kan seperti itu. Nah, itu tuh di-scan terus langsung datang ke YouTube dengan aneka ragam si guru yang menjelaskan, terus ada gambar-gambarnya juga. Karena banyak kan teman-teman lihat di YouTube itu banyak sekali guru meskipun dia mengajar SMA dia tuh pasti pakai anime. Maksudnya anime itu kayak pakai kartun-kartun gitu, tapi layak untuk ditonton kayak gitu. Jadi kita peserta didik itu baik yang dewasa ataupun yang masih kecil lucu, suka ngelihatnya kayak gitu. Terus selain itu juga bisa ya udah itu aja. Kalau kaset kan itu pada saat itu zaman yang setengah modern ya. Jadi lebih ke teknologi, ke gadget aja. Kalau saya sih kayak gitu. Karena saya mendukung saudari Rizik tadi. Ya, Bang izin menambahkan. Ya, saya setuju dengan saudari Ana ya, harus menggunakan barcode. Sekarang zaman modern harus menggunakan barcode. Ya. Ya, jadi saudari Sherly menurut saya jadi guru juga harus dituntut untuk menjadi seorang yang inovatif ya. Terus kreatif. Gak bisa guru tuh kalau tetap begitu aja stagnan, dilindes dia oleh zaman nanti. Jadi dia nggak murid-muridnya bakal bosen, ini guru apa sih ngomong apa sih, ngejelasin itu baik ramah baik gitu, jadi nggak paham jadi muridnya. Jadi emang ya seperti yang sudah kita pelajari di semester berapa itu tentang guru yang inovatif. Nah, itu memang harus tuntutan di zaman sekarang, zaman modern, zaman 5.0, di mana sudah menggunakan digital, harus inovatif, banyak-banyak mencari bahan ajar, media pembelajaran yang baik seperti apa, dan metode pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih lebih baik, lebih bisa berjalan dengan lancar, itu seperti apa gitu. Mungkin izin menambahkan lagi ya, tadi di akhir belum tersampaikan. Jadi gini, kita juga harus melihat kondisi keuangan. Kalau kita memunculkan modul, itu kan pasti kita harus membeli kan. Nah, itu salah satu kendala bagi peserta didik yang belum mampu untuk membeli modul tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Gimana caranya? Kita sebagai seorang guru harus pintar-pintar dalam memainkan web. Baik itu dengan sekarang tuh pada zamannya tuh saya lihat itu pakai Linktree ya, link gitu deh, link pokoknya Linktree kayak gitu ya. Nah itu tuh ketika satu kali ngeklik itu bisa aja kita munculin modul kita. Jadi tidak semuanya guru itu tidak semuanya harus dijadikan ladang finansial. Kita juga harus mengerti keuangan peserta didik. Jadi ketika di luar buku itu di cover sebentar. Nah, kayak ini nih. Kayak ini di luar cover dia ada barcode. Ya kan? Nah, ada barcode nih. Dia terhubung langsung ketika dia di-scan, dia langsung muncul buku ini. Nah, kayak gitu. Jadi bukan hanya komik pendidikan seperti ini yang dapat yang dapat merealisasikan. Jadi bahan ajar juga harus merealisasikan. Seperti itu. Jadi dia tidak ada kendala dalam finansial. Kalau dia pengen beli, ya silakan beli. Tapi kalau dia tidak mampu untuk membeli, ya tinggal di-scan aja. Nanti modul langsung keluar. Kayak gitu. Mungkin gitu sih, saudari Sherlina. Masya Allah. Bahwasanya ya mungkin ketika kita akan kayak langsung terjun nanti sebagai PPL nanti ya mungkin bisa dicoba gitu kan. Dan ataupun nanti ketika kita jadi guru gitu. Ya menurut saya itu cukup menarik gitu, sehingga kan nggak ada kayak rasa jenuh atau bosan gitu. Karena kan kalau kita ngelihat tulisan aja gitu kan kayak lihatnya aja udah nggak mau baca gitu. Apalagi kalau menurut yang anak terobosan anak tadi itu ya mungkin ya itu cukup menarik gitu untuk saya gitu. Dan mungkin terima kasih juga atas pendapat-pendapat
teman-teman atas jawabannya gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin menambahkan terobosan-terobosan terbarunya gitu, ya mungkin silahkan saja gitu. Ya mungkin Sidik bisa menanggapi. Nanti kelas ini setelah PPL kita buatlah modul seperti itu. Kan kelas D sendiri sudah punya itu, sudah punya email. Kita buatlah. Kita simpen di WIJ kenang-kenangan. Sebelum lulus kita udah ngasih modul. Siapa tahu bisa dicetak. Ya mungkin dikembalikan kepada Siti Hamidah. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kembali tentang bahan ajar. Mungkin masih ada yang belum paham mengenai bahan ajar. Ada saudari Ana yang bisa menjelaskan. Atau Sherly. Oh iya, sembari menunggu yang bertanya, saya mohon waktu dari teman-teman sebentar saja untuk saya melaksanakan screenshot. Karena amanat dari Bu Maul, kita harus melaksanakan screenshot. Saya mohon waktunya kepada teman-teman sebentar saja. Tadi dulu nih saya pakai perlengkapan dulu nah. Iya, siap. Pakailah perlengkapan sebelum kita memotret. Ya, Hika sudah bersiap-siap menggunakan jilbabnya. Ya, sebentar ya. Oke, cukup mungkin ya. Sudah Dihitung sebagian ya nah besar. biar cakep hasilnya. Oke, di slide 1. Di slide 1. 10 slide. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar langsung masuk email. Gaya kan? Sebentar ya, sebentar. Kalau jelek ulang nah. Oke, slide 2 enggak, slide 1 bagus kok. Slide 2, ini cantik-cantik. 1, Septi lagi makan mau dipotong. Ami kenapa gitu sih? Ami nggak ada 1, senyum-senyumnya nih. 2, 3. Dia lagi banyak beban hidup, makanya kayak gitu. Udah, ya silakan dilanjutkan. Ami senyum kenapa sih Mi? Nggak kerasa nak. Ya, rasa. Oke, Siti Hamidah dilanjut.
Ya, bagaimana Siti Hamidah? Siti Hamidah. Ya, karena Siti Hamidah sedang terjadi trouble dengan koneksi jaringannya. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah paham semua? Kalau cukup nak. Ya, mengingatkan kembali bahwa ibunya tadi kan ngasih tugas, kita suruh membuat apa? Komplain. Ibunya tadi ngasih tugas, suruh ngebuat apa rancangan ya? Apa sih? Bentar. Bahan ajar nggak sih? Iya, ibunya tadi tuh suruh kita membuat itu apa? Perencanaan. Kok perencanaan sih? Tadi siapa yang dengar deh? Pelaksanaan apa perencanaan deh? Bahan ajar gitu deh pokoknya. Kayak bahan ajar gitu dah. Iya, suruh membuat bahan ajar. Dan waktunya itu dibatasi besok. Enggak sekarang kok. Jadi bisa dikerjakan mulai Ya, pakai ini. Table nggak? Table. Tadi itu enggak sih disuruhnya tuh langkah-langkahnya apa bahan ajarnya? Sedengar Ana sih bahan ajarnya. Ya kan bahan ajarnya. Kita disuruh buat bahan ajarnya. Ya terserah teman-teman semua bahan ajarnya pakai apa? Apa pakai hangout, apa pakai modul. Pokoknya itu cukup untuk dijelaskan selama 2 kali 45 menit. Mungkin nanti lebih jelasnya lagi. Bukannya ibunya bilang Ana tanyain deh. Ya gimana sih Hamidah? tadi bukannya ibunya bilang pakai PPT nggak sih? Apa salah dengar ya? Enggak juga tahu. Itu contoh kali tadi. Enggak Karena kayak tadi ibunya ngasih contoh. Bisa pakai hangout tuh, kita juga bisa pakai PPT kayak gitu. Kalau PPT kita PPL 1 itu belum komprehensif, tapi kalau udah PPL 2 komprehensif yang itu kan. Nanti kan di record nih, kalau salah denger karena sinyal anak putus-putus, ya tahu ini kenapa. Sama ya nanti didengarkan lagi ya di recordnya. Terus nanti juga anak tanyain kembali ke ibunya. Jadi teman-teman bisa nyicil dari sekarang, besok tinggal dikumpulin ke portal pertemuan 9. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Nah. Ya, guru besar baru ngomong. Capek guru, capek. Habis maulid. Capek banget, Beb. Habis perjalanan ke Mekah. Oke, Berkah kalau lah. dirasa sudah cukup, kita sudahi saja.
pertemuan kita setelah UTS pertemuan ke-9 mungkin saya alihkan ke moderatornya kelompok 5 bisa menutup dan membuat closing statement jika ada. Siapapun, baik Yunita, Siti Amika, Siti, Ical, siapapun, silakan ditutup. Ya, pemakalah saya silakan. Sekalian, apakah bisa terdengar? Ya, bisa. Ya baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kami selaku pemakalah memohon maaf apabila dalam penuturan makalah kami atau penjelasan tantangan atau dalam dibuat masih banyak kurangnya. Allahumma wa'fiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk PJ setelah ini mungkin linknya kalau memang membutuhkan link ya. Jam 11 nak. ini. Oh iya, kalau Jam butuh 11 link, bapaknya. linknya tetap pakai ini aja ya. Oke. Jam 11 tapi kata bapaknya. Nak, link absen nak. Link absen. Absen apa? Absen itu tuh Portal. yang Ke portal yang Wahyu apa tuh? pertemuan 9 ya. Bukan. Emang perasaan ada link absen yang apa tuh nak? Aduh, nggak tahu juga, lupa namanya. Apa yang Google? Iya, Google. Enggak, itu biar anak aja yang absen. Oh. Nak, Apalagi Wahyu. beli sate nak, rumah kami. Ya udah itu pribadi aja ya, privacy, oke. Ya, ya udah teman-teman boleh meninggalkan rapat. Karena makan sate nak.